kompetensi ataupun yang mesti kalian tahu ya. Kita tahu bahasanya sebagai umat Islam tentunya ya yang selalu taat dan patuh kepada Allah Taala ya sudah selalu ya menjadi kebutuhan dalam pakaian ya. Jadi kebutuhan penting ya. Itu ya mengikuti perkembangan zaman ya sesuai dengan zamannya. Ini pada saat zaman dahulu pada masa kenabian begitu pada awal mula manusia yang diawali dengan Nabi Adam dan Siti Hawa sama ya memakai pakaian. Itu cuman beda ya pakaiannya. Ini pada saat itu ya pakaiannya itu memanfaatkan yang ada di lingkungannya, memanfaatkan alam pada saat itu. Ya. Nah, sampai pada saat ini ya kita memakai pakaian ya, beda-beda sekali stylenya, beda-beda sekali modenya. Seperti itu. Makanya ketika mengikuti perkembangan zaman, mode maupun style beda-beda, nah itu menjadi kebutuhan kita dalam berpakaian. Begitu ketika kita di halayak umum ataupun di tempat tinggal kalian masing-masing. Kemudian ketika kita ke sekolah, ya pasti ya memakai pakaian tentunya. Tetapi pakaian yang bagaimana? Yang menyesuaikan kondisi dan situasi. Itu ketika kita ke mall ya atau main ke tempat wisata, tentunya memakai pakaiannya itu sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu memakai pakaian khusus untuk main. Itu tentunya yang mengetahui batasan-batasan. Gitu. Kemudian ketika ke sekolah sama yang memakai pakaian yang sopan, ya. Jadi, meskipun kita belum PTM, ya, belum tetap muka, tetapi ketika kita ke sekolah tidak memakai baju sekolah atau seragam sekolah, tentunya kita mesti tahu batasan, yaitu memakai pakaian yang sopan. Itu jangan sampai ke sekolah kita seenaknya memakai celana pendek untuk laki-laki. Seperti itu. Itu kan kalau dilihat atau di video itu tidak sopan. Makanya bebas memilih pakaian asalkan mengetahui batasan-batasannya. Itu. Nah, itu salah satunya. Kita tahu bahwasanya di Indonesia kita ini ya banyak sekali kasus ya mengenai rendahnya akhlak. Ya. Nah di sini ada isu ya, yaitu Kemen PPA catat kekerasan seksual tertinggi sebanyak 7,191 kasus ya, sampai 7.000 kasus yang ada di Indonesia. Ini Jumat 4 Juni tahun ini ya, 2021 jam 2. Nah, bagaimana tanggapan kalian yang selalu mengikuti update-nya media sosial? Pasti kan apalagi ya pada saat ini kan yang lagi sedang hangatnya itu adalah bebasnya Saiful Jamil. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu, Pak. Ya, itu kasusnya apa? Pelecehan seksual. Seksual, iya betul. Ya, itu kan tiap tahunnya itu grafiknya itu tinggi, meningkat. Nah, apa penyebabnya itu? Ya, itu banyak sekali ya penyebab-penyebabnya. Kalau ditinjau dari segi agama, segi pendidikan dan lain sebagainya. Nah,
itu semua ya, kejahatan-kejahatan itu adalah tidak adanya kampanye ataupun pengetahuan atau info yang mendetail ya kepada semua anak khususnya dan sampai kepada kita semua sebagai manusia yang hidup di Indonesia ini mengenai menindak ataupun menolak dalam kekerasan seksual yang pada intinya tidak ada perlawanan, ada yang takutlah atau diancam dan lain sebagainya. Memang banyak sekali ya kondisinya pada saat itu mungkin ketika korban itu menjadi di dalam situasi pada saat itu, di dalam kondisi pada saat itu. Nah, untungnya pada zaman now ya, yang teknologinya semakin canggih, kita dibebaskan ya untuk mengadu, dan itu di media sosial ya. Banyak kan kejahatan-kejahatan ketika diviralkan di media sosial itu akan ditindak oleh petugas hukum. Dan banyak sekali yang mengetahuinya. Nah, mungkin itu menjadi solusi buat kita nantinya ya, jaga-jaga ya. Kalau misalnya kita main ke tempat umum, ada yang melakukan kejahatan kepada kita mesti melawannya, jangan takut. Yang penting kalian bisa siap siaga ya dalam, kalau misalkan di pojokan pasti kan selalu memegang HP. Nah, langsung kalian bisa minta tolong kepada polisi melalui media sosial dan sebagainya atau teman. Gitu. Makanya kalian mesti hati-hati di dalam mau kemana aja. Yang penting kalian jangan sampai kalian main atau bepergian ke tempat umum itu tidak ada teman ya, gitu. Baik itu keluarga ataupun lain sebagainya, sehingga ketika ada kejahatan atau hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak akan kena kepada kita. Nah, itu semua adalah di semua kasus kejahatan itu adalah ini intinya adalah ini akhlak atau nilai kesopanan dan nilai agama. Gitu. Ya, semua umat manusia itu mesti punya keyakinan atau agama, ya, mesti mempunyai Tuhan, baik itu Tuhannya Allah, ya, atau Tuhan-Tuhan yang lainnya. Nah, itu semua inti agama itu adalah untuk satu, nilai kesopanan dan nilai agama atau akhlak. Intinya itu akhlak. Yang kasus-kasus yang banyak ya di media sosial itu tidak adanya nilai kesopanan, tidak adanya akhlak. Makanya banyak yang somasi kan kepada Saiful Jamil yang menolak ketika masuk lagi ke TV kan atau ke medsos atau ke YouTube pada saat. Soalnya bagaimana? Ketika kita atau halayak umum semakin melihat di media sosial atau melihat di TV, itu akan semakin menang ya si pelakunya. Makanya ketika ada info yang mengatakan itu, udahlah, cukup mengetahui saja, langsung unfollow atau langsung scroll ke bawah kalau kita media sosial. Nah, sehingga tidak menakuti kepada alam akal kita, alam pikiran kita. Itu. Makanya cepat ditindak ketika kasus-kasus seperti ini banyak sekali ya di media sosial dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya adalah satu, nilai kesopanan dan nilai agama atau akhlak seperti itu. Nah, di sini ya ditampilkan ya fungsi pakaian itu adalah satu, yaitu adalah menutup aurat ya, menutup tubuh kita ya, seperti itu. Nah, makanya di sini ditampilkan batasan aurat bagi muslim laki-laki.
yaitu antara pusar dan lutut, ya. Seperti itu, antara pusar dan lutut. Seperti itu. Nah, ini untuk muslim laki-laki. Ya, makanya wahai kepada kaum laki-laki ketika ke halayak umum atau kemana saja, ya, kalian mesti menjaga batasan kalian, yaitu mesti memakai pakaian yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan situasinya, seperti itu. Bolehlah kalau misalkan di kamar sendiri ya, itu pakai celana pendek, soalnya tidak ada yang melihat. Seperti itu. Beda lagi kalau kita ke umum, ya banyak yang melihat kita. Seperti itu ya. Kalian pasti sudah tahu, sudah pada dewasa. Yang penting kita saling mengingatkan sesama teman, saling mengingatkan kepada keluarga kita. Nih, yang kedua, yang selanjutnya ada batasan aurat bagi muslimah perempuan. Ya, nah batasan itu adalah semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu sudah jelas ya. Semua tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Itu makanya kita sebagai laki-laki menjaga pandangan dan kemudian kepada perempuan menjaga batasan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi kepada kita. Itu. Nah, itu salah satunya. Sampai di sini apakah paham? Apakah paham semuanya? Paham, Pak. Iya, di sini ada hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, Bapak ingin membacakannya, yaitu An-Nashwa. Ada. Halo An-Nashwa. Pak, Ya, bacakan ya. Bisa? bisa. Iya, silakan. Qala ya asma'u innal mar'ata iza balagodil mahi dolam tas zuh an yuro minha illa hazza wa ashro ila wajhihi wa kafai. Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik mengalami haid tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, terima kasih. Nah, sudah jelas ya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya ketika Abu Dawud mengatakan kepada Asma ya, putri beliau bahwasanya wahai Asma, sesungguhnya ya sebagai wanita itu kita mesti wanita yang sudah balik ya tentunya, yang sudah mengalami haid ya tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali muka dan telapak tangannya. Itu. Apalagi yang sudah balik ya, yang sudah haid, khususnya untuk wanita-wanita di sini mesti menjaga batasannya. Ya. Itu. Ada yang mesti dijaga, ada yang mesti dibatasi. Semuanya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Sudah jelas. Itu sudah ada dalilnya. Ya. Itu tinggal kita sebagai yang sudah dewasa menjaganya. Ya. Nah, di sini ada fungsi pakaian. Ya. Fungsi pakaian
Di sini adalah satu, betul ya, menutup aurat. Ya. Sudah dijelaskan. Yang kedua, B, sebagai perhiasan dan keindahan. Ya. Yang C, pelindung tubuh. Yang D, pakaian untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu. Nah, di samping untuk menutup aurat, ya, pakaian juga untuk keindahan, untuk perhiasan, baik itu bagi laki-laki dan kaum perempuan. Seperti itu. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwasanya Allahul Jamil, ya, wa yuhibbul jamal. Yaitu Allah itu indah. Allahul Jamil. Allah itu indah. Wa yuhibbul jamal, dan suka keindahan. Dan cinta keindahan. Wa yuhibbul jamal, dan suka keindahan. Seperti itu. Nah, makanya kalau kita udah tahu Allah itu indah dan suka keindahan, makanya ketika kita memposisikan sebagai manusianya yang taat kepada Allah, mesti tahu kita itu mesti menampilkan keindahan kita. Seperti itu, yang mempunyai batasan, yang tidak lebih-lebih, ya, yang tidak berlebihan. Nah, makanya kan banyak sekali ya mode atau style atau pakaian yang tentunya yang menutup batasan-batasan kita. Seperti itu. Banyaklah kalian pasti tahu dan memilikinya. Kemudian, ya, di samping menutup aurat dan keindahan dan perhiasan, menjadi pelindung juga untuk tubuh kita. Ya, bayangkan kalau kita ke hutan nggak pakai pakaian, ya, apakah tidak takut ada binatang, ya, atau apa pohon atau dan lain sebagainya yang melukai tubuh kita, ya? Tidak kan? Ya. Hanya pada zaman dulu juga, ya, nenek moyang kita itu yang sebelum ada pakaian pada saat ini itu memakai pakaian yaitu yang menutupi tubuhnya itu dengan ada yang pakai daunan, yang memanfaatkan alam, ya. Ada juga yang memakai bulu atau kulit hewan, ya, yang disamak tentunya, seperti itu. Yang disamak, ya, yang diawetkan, ya, banyak kan, ya. Kalau kita lihat di film-film juga kan ada jaket yang dari bulu kambing dan lain sebagainya. Itu pakaiannya pada saat itu. Makanya makin kesini makin canggih, ya, di dalam pakaian. Seperti itu. Soalnya untuk melindungi tubuh kita. Nah, kemudian tentunya untuk ibadah kepada Allah SWT. Ya, ketika kita untuk ibadah, memakai pakaian untuk ibadah kepada Allah SWT, tentunya mesti yang bagus dan menutup aurat. Seperti itu. Ketika kita menghadap kepada Allah, tentunya mesti pakaian yang bagus dan yang menutup aurat. Seperti itu. Nah, itu fungsi pakaian. Kemudian, nah, di sini ada adab berpakaian dan berhias. Nah, di sini ada ketika kita akan memakai pakaian, tentunya mempunyai adab-adaban atau tata cara yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yaitu, kita mesti membaca doa dulu. Kita kalau makan membaca doa dulu. Kita kalau ke WC membaca doa dulu. Kita kalau ke suatu tempat yang kosong tidak ada penghuninya membaca doa dulu, dan banyak sekali doa-doa yang mesti kita baca. Itu fungsinya untuk melindungi kita supaya dijaga oleh Allah SWT. Nah, di dalam memakai pakaian juga ada doanya. Nah, ini doanya.
Itu. Kalian bisa melihatnya ya. Waktu kita tinggal 10 menit lagi ya. Nah, itu kalian bisa lihat nanti diunduh ya. Ataupun kalau kalau kalian belum belum hafal, bisa membacanya, baca doanya itu cukup dengan Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung memakai pakaian ya. Diusahakan memakai pakaiannya itu adalah memakai anggota tubuh kita yang paling kanan dulu. Baik itu ketika memakai baju, mesti memasukkannya itu yang tangan kanan dulu. Seperti itu. Atau memakai celana, kakinya yang kanan dahulu. Itu. Nah itu. Oke, doa. Kalian bisa membaca nanti. Kemudian, ketika berpakaian, hendaknya memulai dari anggota yang paling kanan. Nah, tadi itu. Dan ketika melepaskannya, hendaknya dimulai dari anggota badan sebelah kiri. Seperti itu. Ketika kita memasukkan pakaian kita memakai tangan kanan, nanti kalau misalkan mau ganti lagi atau mau mandi atau dan sebagainya, mengeluarkannya itu tangan kiri dulu. Seperti itu. Lalu ke yang lainnya. Gitu. Yang ketiga, mengenakan pakaian dan melihat hendaknya di tempat yang semestinya. Ya, kalian sudah pada tahu, sudah pada dewasa, pasti ketika akan memakai pakaian yang tidak diketahui oleh orang lain. Yang keempat, tawadu dalam berpakaian dan tidak berlebihan. Itu betul ya. Jika kita memakai pakaian yang sepantasnya saja. Misalkan ada yang memakai pakaiannya 5 lapis mungkin, ya itu kan tidak sesuai. Seperti itu. Kaos dalam. Kemudian kaos oblong. Kemudian pakai kemeja, pakai baju koko, kemudian pakai lagi sweater, pakai lagi jaket. Nah, itu kan tidak semestinya. Itu yang biasa-biasa sajalah. Seperti itu. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Seperti itu. Makanya yang biasa saja. Yang kelima, ada pakaian yang digunakannya itu adalah jelas, mesti mengetahui batasan atau menutup aurat. Nah, itu. Nah, yang keenam, pakaian yang dikenakan tidak terlalu ketat, sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh pemakainya. Nah, kepada kaum wanita, kepada akhwat, ya, mesti diingat ya ketika mau kemana saja supaya tidak membuat perhatian orang lain, memakai pakaian itu yang menutupi semua tubuh kita tentunya dan tidak ketat ya sehingga memperlihatkan bentuk tubuh ya seperti itu jelas ya itu tidak dikenankan ya seperti itu makanya kalian mesti sudah dewasa kan mesti tahu lah situasi dan kondisinya jadi ketika ke sekolah apalagi yang biasa-biasa saja memakai pakaiannya seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pakaian kita mesti bersih, betul ya, mesti dicuci, ya, kemudian disetrika dan sebagainya supaya bagus. Ya. Apalagi ketika kita akan ibadah kepada Allah, ya, ketika sholat dan sebagainya mesti pakaiannya yang bersih, yang suci, ya. Kemudian dalam pakaian kita mesti menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya betul. Yang ke-9, tidak pakai pakaian yang bersifat, nah ini tadi sudah dibahas ya, tidak menarik perhatian orang, seperti itu. Yang biasa-biasa saja, ya, seperti itu. Kemudian yang ke-10, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya, ya. Nah, kalian, wahai kaum laki-laki, jangan memakai baju perempuan. Begitupun sebaliknya, ya untuk kaum perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki, seperti itu. Makanya memakai pakaian sesuai pada tempatnya, sesuai dengan kodrat kita, seperti itu. Jangan disalahgunakan, seperti itu. Nah, paham ya? Sampai di sini apakah paham? Waktu kita 5 menit lagi nih. Paham nggak?
Apakah sudah paham sampai di sini? Yang belum paham bisa menanyakannya di WhatsApp ya. Kalian juga jangan lupa untuk mengunduh yang sudah Bapak upload tadi supaya kalian bisa membaca lagi ya untuk materi bab 2 ini ya. Sudah paham ya? Ya. Ini untuk ada berhias ya, kalian baca ya. Baca masing-masing. Yang penting intinya di sini adalah kalian sebagai wanita boleh menghiasi tubuh kalian dengan perhiasan ya, atau emas, yang cincin ya, ali, gelang dan sebagainya. Tetapi yang mengetahui batasan ya, kalau misalkan ke sekolah mah gak usah dipakai lah kayak gitu emas-emas atau perhiasan ya, soalnya tidak mengundang kejahatan ya, itu nanti pakainya saja kalau misalkan sesuai dengan kondisinya aja. Itu nanti juga kalau sudah waktunya setelah lulus boleh kalian memakainya itu. Nah, untuk laki-laki juga ya diharamkan memakai emas ya, perhiasan itu tidak boleh ya. Itu yang dibolehkan itu adalah selain emas itu boleh itu makanya laki-laki. Makanya ini ya, cincin Bapak ini bukan emas, sama kelihatan nggak? Nih, ini bukan emas, makanya ini dipakai sama Bapak. Itu kalau misalkan memakai cincin emas itu tidak boleh, soalnya takutnya bisa menyerupai perempuan seperti itu. Nah, itu mengenai ada berhias. Nah, kemudian di sini ya, ini yang tidak boleh untuk di dalam berhias, kalian bisa membacanya. Tidak boleh memasang tato ya, apalagi itu kalau kita bersuci, baik itu wudhu atau junub ya, itu tidak sah ya kalau kita memakai tato. Itu soalnya menghalangi anggota wudhu kita. Atau menipiskan bulu alis. Aduh, apalagi itu ya. Apa yang sudah Allah ciptakan kepada kita itu nikmati, syukuri ya. Jangan sampai kita mengubahnya. Memotong gigi ya. Seperti itu. Kalau disabut mah boleh ya. Kalau misalkan sakit gigi. Nah, kalau ini motong gigi tanpa alasan supaya lebih cantik atau lebih ganteng ya, tidak boleh. Yang biasa-biasa saja seperti itu. Apalagi perempuan tidak boleh yang mengunduli rambutnya seperti itu. Nah, gitu-gitulah ya. Waktunya sudah habis ya. Kalian lanjutkan membacanya. Ini juga menjadi bahan untuk nanti PTS ya. Itu dicukupkan sekian ya. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Silakan lanjutkan, apalagi yang untuk yang laki-laki siap-siap untuk sholat Jumat. Ditutup dengan alhamdulillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.